Hai, jumpa lagi dengan saya Pribadi Setianto, mewakili tim kami menyampaikan topik analisis regresi dan korelasi. Pada video ke-9 ini akan disampaikan materi bentuk-bentuk model fungsi regresi. Kita awali pembahasan dengan pendahuluan. Pertama, bahwa pada OLS atau Ordinary Least Squares, semua parameternya selalu dapat dinyatakan dalam bentuk linear atau berpangkat 1. Jadi, pengertian linearnya berbeda dengan linear di dalam matematika, di mana fungsi linear adalah ketika variabel x-nya harus berpangkat 1. Pada analisis regresi, kelinearan adalah karena sigma EI kuadrat merupakan fungsi linear dari parameter-parameternya. Jadi kata linear digunakan bagaimana asumsi dari perilaku. Jadi kata linear digunakan bagaimana asumsi dari perilaku sigma EI kuadrat dalam rangka diperolehnya koefisien regresi. Penggunaan fungsi matematik yang tidak linear dalam model regresi merupakan upaya untuk mencari fungsi yang paling cocok dalam menjelaskan perilaku Y berdasarkan data sampel yang digunakan. Bukankah kita akan mencari model mana yang paling cocok dalam menjelaskan perilaku dari Y? Penerapan matematika dalam model regresi dapat dipisahkan menjadi dua, yaitu yang berasal dari derajat polinomialnya. Jadi, kedua model regresi itu adalah model regresi linear. Penerapan matematika dalam model regresi dapat dipisahkan menjadi dua, yaitu yang berasal dari derajat polinomialnya. Jadi, kedua model regresi ini adalah model regresi linear. Dan yang kedua adalah digunakannya transformasi variabel ke dalam bentuk logaritma. Dalam hal ini, sesuai dengan kaidah matematika, digunakanlah logaritma berbasis bilangan natural E. Untuk kelengkapan pengertian, model fungsi dengan X berkebalikan juga dapat digunakan dalam model regresi linear, seperti pada sebuah model makroekonomi ini. Pendek kata, model ini dapat mengambil segala bentuk selama parameternya dalam skala linear. Kita lanjutkan dengan beragam bentuk fungsi dari modelnya. Silakan disimak. Baik, inilah beragam bentuk fungsi matematis yang umum digunakan untuk model regresi. Pertama adalah bentuk fungsi linear seperti yang kita lihat pada regresi sederhana maupun regresi majemuk terdahulu. Kemudian fungsi kuadratik yang demikian ini. Berikutnya ada sejumlah fungsi logaritma. Untuk kesederhanaan penyampaian, hanya ditampilkan versi yang mengandung satu variabel independen saja. Ini bentuk fungsi logaritma yang pertama, dengan hanya variabel x yang dalam skala logaritma natural. Ini bentuk fungsi logaritma dengan hanya variabel y yang dalam skala logaritma natural. Dan ini bentuk fungsi logaritma dengan baik variabel x maupun y yang dalam skala logaritma natural. Atas ketiga fungsi ini, ketika diterapkan untuk regresi majemuk, dimungkinkan adanya kombinasi untuk berbagai skala x yang digunakan. Jadi sebuah model bisa saja mengandung sebuah x dengan skala logaritma natural dan x lain yang tidak dengan skala logaritma natural. Pilihan penggunaan skala logaritma atau tidak, baik untuk variabel sisi kiri atau variabel dependent dan variabel sisi kanan atau variabel independen, terpulang pada sifat hubungan antara kedua variabel yang akan dijelaskan lebih lanjut pada frame berikutnya. Baik, inilah arti dari koefisien regresinya. Disajikan 3 kolom informasi. Kolom pertama adalah untuk model regresinya. Kolom kedua untuk cara kita menetapkan nilai prediksi Y berdasarkan persamaan hasil sampel. Dan kolom ketiga adalah arti dari koefisien regresi yang dalam hal ini kebetulan bernama B1. Untuk regresi sederhana, kita sudah mengerti bahwa arti B1 adalah berapa unit besarnya perubahan perkiraan Y bila X berubah 1 unit. Tanda dari B menunjukkan arah hubungan antara X dan Y. Sedangkan unitnya tentu saja tergantung pada satuan pengukurannya masing-masing.
apakah rupiah, liter, kilogram, juta, ribu, dan sebagainya. Untuk model kuadratik, parsial derivatif X terhadap Y menghasilkan ini, yang berarti bahwa dampak perubahan satu unit X terhadap Y adalah tidak konstan, melainkan tergantung pada nilai X mana perubahan itu terjadi karena adanya unsur 2 beta 2X tersebut. Untuk model kubik, parsial derivatif X terhadap Y menghasilkan ini, yang berarti bahwa dampak perubahan satu unit X terhadap Y adalah tidak konstan, melainkan bergantung pada nilai X mana perubahan itu terjadi, karena adanya dua unsur beta dan 2X plus 3 beta 3X kuadrat tersebut. Kita lanjutkan untuk model yang mengandung logaritma. Pertama, untuk yang disebut model logaritmik dengan skala logaritma hanya pada variabel X. Prediksi Y dilakukan dengan memasukkan nilai X yang sesuai ke dalam persamaan duga hasil sampelnya. Arti dari koefisien regresi variabel X adalah perkiraan perubahan Y secara absolut bila X berubah relatif sebesar 100%. Digunakan kata perkiraan karena angkanya tidak tepat sebesar B1 dikalikan persentase perubahan X, dan akan semakin mendekati nilai perkiraan tersebut bila perubahan relatif pada X semakin kecil. Bila X berubah hanya 1%, maka perubahan Y akan sangat dekat dengan nilai B1. Kedua, untuk yang disebut model eksponensial dengan skala logaritma hanya pada variabel Y. Prediksi Y dilakukan dengan memasukkan nilai X yang sesuai ke dalam persamaan duga hasil sampelnya, plus separuh dari varians modelnya. Bila tidak memasukkan separuh varians model, prediksi akan terlalu kecil. Arti dari koefisien regresi variabel X adalah perkiraan persentase perubahan Y bila X berubah sebesar 1 unit. Ini juga merupakan perkiraan, artinya perubahan relatif yang sesungguhnya dari Y tidak tepat sebesar B 1% dikali besarnya perubahan X. Namun perubahan relatif itu akan semakin mendekatinya dengan semakin kecilnya perubahan pada X. Jadi bila X berubah 1 unit, maka persentase perubahan Y akan semakin dekat dengan nilai B1. Model ini sering digunakan sebagai penetapan laju pertumbuhan. Bukankah berjalannya waktu satu periode menunjukkan perubahan X sebesar 1, sehingga nilai B1-nya menyatakan laju pertumbuhan per satu periode, misalnya per 1 tahun, atau merupakan laju pertumbuhan tahunan. Ketiga, untuk yang disebut model log-log, karena kedua variabel X dan Y dinyatakan dalam skala logaritma natural. Prediksi Y dilakukan dengan memasukkan nilai X yang sesuai ke dalam persamaan duga hasil sampelnya, plus separuh dari varians modelnya. Pendek kata, bila variabel sisi kiri atau variabel dependent dalam skala logaritma, maka formula untuk prediksi Y harus ditambahi dengan separuh varians model. Ingat, varians model adalah sebesar sum of squares error. Kita lanjutkan dengan menggunakan contoh angka, silakan disimak. Ini contoh untuk memahami arti koefisien regresi pada fungsi dengan skala logaritma natural pada variabelnya. Pertama, fungsi logaritma. Dengan koefisien X sebesar 245, pada situasi X naik sebesar 10%, maka perkiraan Y akan naik sebesar 0,1 dikali 245 sama dengan 24,5 unit. Dalam kenyataannya, Y berubah dari 1148,27 menjadi 1171,62 atau sebesar 23,35099, sangat dekat dengan perkiraan 24,5. Kedua, fungsi eksponensial. Dengan koefisien X sebesar 0,005, pada situasi X naik sebesar 10 unit, maka perkiraan Y akan naik sebesar 10 dikali 0,005 sama dengan 0,05 atau 5%.
Dalam kenyataannya, Y berubah dari 37.468,28 menjadi 39.389,32 atau sebesar 1.921,04 atau sebesar 0,051271 yang sangat dekat dengan perkiraan sebesar 5%. Ketiga, fungsi log-log dengan koefisien X sebesar 2,5 pada situasi X naik sebesar 10%, maka perkiraan Y akan naik sebesar 10 dikali 2,5 sama dengan 25%. Dalam kenyataannya, Y berubah dari 15.312.430 menjadi 19.432.372 atau sebesar 4.119.943 atau sebesar 0,2691 yang dekat dengan perkiraan sebesar 25%. Selanjutnya, cara kita menerapkan OLS pada berbagai bentuk fungsi tersebut akan disajikan pada video berikutnya. Silakan disimak.